Halo, selamat datang di Cerita Anak Teknik bersama saya, Edward. Pada hari ini, saya akan bercerita mengenai struktur beton bertulang. Gimana progres cerita kita? Nah, pada hari ini, saya akan melanjutkan cerita dengan lentur pada balok persegi tanpa tulangan tekan. Kita masuk ke teori dasar momen pada balok. Apabila terdapat balok seperti ini dan dikenakan momen positif, maka akan terjadi distribusi tegangan di bagian atas tegangan tekan dan di bawah tegangan tarik. Kemudian ada jarak dari bagian bawah ke serat sumbu netral sebesar H/2. Kemudian terdapat lengan momen, yaitu JD, sehingga M sama dengan C kali JD atau M sama dengan T dikali JD. Kita masuk ke distribusi tegangan pada penampang. Apabila diberikan momen positif, maka akan terjadi tegangan tekan pada bagian atas dan tarik pada bagian bawah dari penampang. Kemudian ini ada Y, di mana Y itu adalah jarak dari sumbu netral ke serat yang ditinjau. Nah, pada serat yang ditinjau itu tegangan yang terjadi adalah M kali Y dibagi I. Nah, penggunaan teori dasar sebelumnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada desain balok beton bertulang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, hubungan tegangan dan regangan tekan beton yang non-linear. Yang kedua adalah kuat tarik beton yang rendah. Dan yang ketiga, adanya tulangan baja yang menahan gaya tarik pada saat terjadi keretakan pada penampang beton. Kemudian kita masuk, ini ada ke grafik tegangan versus regangan yang mengikuti persamaan Hognestad. Nah, perilaku beton ketika beban tekan 30-40% dari Fc prime, perilaku tegangan regangan masih linear. Kemudian ketika beban tekan melebihi 30-40% Fc prime, mulai terjadi deviasi dari kondisi linear. Kemudian ketika beban tekan mencapai 75-90% Fc prime, kurva ini semakin menyimpang dari kondisi linear. Ada beberapa asumsi pada desain lentur yang digunakan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 atau kita sering sebut SNI beton. Yang pertama adalah kompatibilitas regangan dan kesetimbangan, di mana kesetimbangan harus tercapai di setiap penampang. Kemudian regangan beton dan tulangan non-prategang diasumsikan proporsional dengan jarak sumbu netral, sehingga bidang datar sebelum lentur akan tetap berupa bidang datar setelah lentur. Asumsi yang kedua adalah asumsi desain untuk beton, di mana regangan maksimum untuk serat tekan terjauh pada beton diasumsikan sama dengan 0,003. Kekuatan tarik beton diabaikan dalam perhitungan kekuatan lentur, dan hubungan antara tegangan dan regangan beton dinyatakan dengan bentuk persegi, trapesium, parabolik, atau bentuk lain yang memprediksikan kekuatan yang sesuai dengan hasil tes. Kita masuk ke dasar perhitungan kuat lentur nominal balok. Apabila pada bagian atas mengalami tekan dan bawah mengalami tarik dengan tulangan tarik memiliki luas penampang sebesar AS, kemudian ada tinggi H, tinggi penampang, kemudian jarak dari tulangan ke serat tekan terjauh sebesar D, kemudian lebar B. Terdapat diagram regangan sebagai berikut, di mana regangan ultimate dari beton sebesar 0,003 dan regangan pada baja akan dicari dengan persamaan geometri. Kemudian selanjutnya adalah diagram tegangan. Ini adalah daerah tekan. Kemudian terdapat gaya tarik sebesar AS kali Fs. Sigma H sama dengan 0, sehingga T min C sama dengan AS Fs min C sama dengan 0.
Nah, tegangan ini dapat disederhanakan menjadi blok tegangan ekivalen sebagai berikut. Nah, blok tegangan ekivalen ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, blok tegangan ekivalen ini disyaratkan oleh SNI beton sebagai berikut. Nah, tegangan beton 0,85 fc prime diasumsikan terdistribusi rata terhadap zona tekan ekivalen dengan A sama dengan beta 1 dikali C. Jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral C diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Yang terakhir adalah nilai beta 1 dinyatakan sebagai berikut. Untuk Fc prime antara 17 sampai 28 MPa, beta 1 sama dengan 0,85. Untuk Fc prime di antara 28 sampai 55 MPa digunakan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumus interpolasi linier. Kemudian untuk Fc prime lebih dari 55 MPa digunakan beta 1 0,65. Kemudian perbedaan prosedur analisis dan desain. Untuk analisis, resistance atau tahanan atau kapasitas penampang ditentukan berdasarkan data penampang, kuat tekan beton, tegangan leleh baja, ukuran dan jumlah tulangan, serta lokasi tulangan. Sedangkan dalam desain, dilakukan pemilihan penampang yang cocok, termasuk di dalamnya adalah dimensi, Fc prime, Fy, dan lain sebagainya, untuk menahan pengaruh beban terfaktor. Kita masuk ke kuat perlu dan kuat rencana. Dalam proses perancangan terhadap lentur harus dipenuhi Vmn lebih besar sama dengan Mu, di mana V sama dengan faktor reduksi kuat lentur, Mn sama dengan kuat lentur nominal, Vmn sama dengan kuat lentur rencana, dan Mu sama dengan momen ultimate atau kuat lentur perlu. Nah, Mu ini terdiri dari 1,2 md ditambah 1,6 ml, di mana md sama dengan momen akibat beban mati, sedangkan ml adalah momen akibat beban hidup. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk beban mati faktor amplifikasinya adalah 1,2, sedangkan untuk beban hidup faktor amplifikasinya adalah 1,6. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis keruntuhan lentur. Kita masuk ke keruntuhan terkontrol tarik. Nah, di sini dapat kita lihat ketika beton mengalami regangan ultimate sebesar 0,003, regangan baja yang terjadi lebih besar dari regangan yieldnya, sehingga keruntuhan ini akan bersifat ductile. Nah, ini adalah keruntuhan yang diharapkan terjadi apabila kita mendesain sebuah struktur beton, ya. Kemudian keruntuhan seimbang. Nah, ini yang perbedaannya adalah ketika terjadi regangan maksimum pada beton, maka regangan baja itu sama dengan regangan yieldnya. Ini tidak diharapkan karena bersifat brittle atau getas. Begitu pula dengan terkontrol tekan, ini bersifat getas, ya, dimana ketika terjadi regangan maksimum pada beton, regangan baja lebih kecil daripada regangan yieldnya, yaitu regangan yieldnya kita biasa gunakan 0,002. Kita masuk ke variasi nilai V regangan tarik pada tulangan tarik terjauh berdasarkan SNI beton. Dapat kita lihat di sini, ketika penampang terkontrol tekan, yaitu hingga regangan baja itu 0,002, maka V itu adalah 0,65 untuk tulangan transversal selain bentuk spiral dan 0,75 untuk bentuk spiral.
Kemudian untuk bagian transisi, yaitu regangan 0,002 sampai regangan 0,005, digunakan rumus interpolasi seperti yang tertulis di layar. Kemudian untuk terkontrol tarik, yaitu regangan di atas 0,005, maka digunakan nilai V sebesar 0,9. Kita masuk ke rasio tulangan. Kondisi balance atau seimbang terjadi apabila rasio tulangan terpasang adalah sebagai berikut. Dimana ketika row terpasang itu lebih kecil daripada row balance, akan terjadi under reinforce. Sedangkan ketika row lebih besar dari row balance, akan terjadi keruntuhan over reinforce. Kita masuk ke persyaratan umum desain. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam desain. Yang pertama, persyaratan defleksi. Bila bundutan tidak dihitung, kita dapat menggunakan ini. Tinggi penampang minimal L/16 untuk balok dengan 2 tumpuan sederhana, dan tinggi penampang minimal L/8 untuk balok cantilever. Kemudian persyaratan selimut atau cover beton dapat dilihat pada tabel berikut pada SNI beton. Kemudian persyaratan spasi tulangan bersih, di mana spasi bersih minimum adalah yang terbesar dari 25 mm, diameter baja, dan 4/3 diameter agregat. Kemudian spasi tengah ke tengah maksimum adalah yang terkecil dari 2H dan 450 mm pada penampang kritis, dan yang terkecil dari 3H dan 450 mm pada penampang lainnya. Kemudian ada persyaratan tulangan minimum, ada 2 sebagai berikut. Kita masuk ke contoh analisis balok persegi dengan tulangan tarik saja. Saya perkenalkan Bird. Ini adalah karakter baru. Nah, dia ini sedang ingin mengambil layangannya yang tersangkut di tengah balok yang ditumpu dengan tumpuan sederhana. Nah, dia ingin mengambilnya nih, tapi dia khawatir kalau dia ke tengah, baloknya itu akan failure ya, akan mengalami kegagalan. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung nih apakah Bird aman untuk mengambil layang-layangnya. Nah, kita lihat Bird ini memiliki berat 70 kg, bentang balok 6 meter, dan dia berada di tengah. Ini adalah penampang balok yang diketahui. Nah, kita menghitung kapasitas momen nominal Mn dan kuat rencana Vmn untuk penampang beton bertulang di samping. Nah, itu ada tulangan bajanya, ada 4 buah, diameter 22. Kuat tekan beton FC prime 25 MPa dan kuat lele tulangan baja EV 400 MPa. Dihitung AS itu sebesar 1520,53 mm persegi. Nah, langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengecek rasio tulangan terpasang, di mana row balance kita peroleh dengan rumus sebelumnya. Kemudian ada row terpasang. Nah, perlu diperhatikan bahwa row terpasang ini AS per BD ya, jadi bukan BH tapi BD. Diperoleh row terpasang ini lebih kecil dari row balance sehingga terjadi keruntuhan under reinforce, jadi oke ya. Kemudian kita menghitung nilai A. Sigma H sama dengan 0, T min C sama dengan AS Fs min C sama dengan 0, C sama dengan AS Fy. Nah, sehingga 0,85 FC prime AB sama dengan AS Fy. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ada nilai 0,85. Ini adalah persyaratan menurut peraturan, di mana kita tidak boleh menggunakan kekuatan maksimal dari FC prime atau kuat tekan beton, tapi hanya boleh 0,85-nya. Sehingga diperoleh nilai A
atau tinggi dari blok ekivalen sebesar 95,41 mm. Kemudian kita memperoleh C sama dengan A per beta 1 sama dengan 112,25 mm. Nah, beta 1 ini kita pakai 0,85 karena kita menggunakan FC prime sebesar 25 MPa, di mana beta 1-nya adalah 0,85. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan kelelehan tulangan baja. Nah, di sini kita menggunakan geometri sederhana sehingga kita dapat peroleh tegangan pada baja sebesar 0,01. Nah, 0,01 ini lebih besar dari 0,002 sehingga baja itu leleh ya. Kita kemudian menghitung kapasitas momen nominal penampang atau MN. Ini ada blok tegangan ekivalen. Nah, MN sama dengan ASFY dikali dengan JD atau D min A per 2, sehingga diperoleh MN sama dengan 275,09 kN/m. Kemudian kita menghitung kuat momen rencana VMN. Berdasarkan SNI beton, nilai V untuk regangan tarik pada tulangan terluar lebih dari 0,005 ditentukan sebesar 0,9, sehingga VMN sama dengan 0,9 kali 275,09 sama dengan 247,58 kN/m. Nah, kita kemudian mengecek kekuatan turbalok ya. Tapi sebelum itu kita harus menghitung momen ultimate atau MU. Nah, P-bird nih berat dari Edbird kan 70 kg dikalikan dengan 1,6, itu amplifikasi untuk beban sendiri atau beban mati, sehingga beratnya sebagai beban titik adalah 112 kg atau 1,12 kN. Kemudian ada beban merata dari berat balok itu sendiri sebesar 5,18 kN per meter. Kemudian kita dapat mencari momen ultimate dengan rumus berikut. 1/4 PL itu untuk beban terpusat dan 1/8 QL kuadrat untuk beban merata, sehingga diperoleh Q balok diperoleh MU sebesar 24,99 kN/m. Nah, karena VMN yang sudah kita peroleh sebelumnya lebih besar dari MU, maka bird aman untuk mengambil layangannya di tengah bentang balok. Kita lanjut ke contoh desain balok persegi. Nah, rencanakanlah dimensi penampang balok dan penulangan lentur balok di bawah ini apabila FC prime sama dengan 30 MPa, FY 400 MPa, berat jenis beton 2400 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, sebagai berikut ada live load 15 kN per meter, SDL atau superimposed dead load 7,5 kN per meter, kemudian bentangnya 12 meter. Langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama, memperkirakan beban mati pada balok. Kita ambil berdasarkan tabel SNI agar kita tidak perlu menghitung defleksi. L per 16 sama dengan 0,75 meter atau 750 mm. Kemudian kita memperkirakan B sama dengan setengah dari tingginya. Kita bulatkan menjadi 350 mm, sehingga berat balok itu 6,3 kN per meter. Kemudian kita menghitung momen terfaktor MU. Harus dihitung terlebih dahulu beban merata ultimate yang terjadi pada balok. Jadi QU sama dengan 1,2 dikali 6,3 tambah 7,5. Ini adalah untuk beban mati, ditambah 1,6 kali 15, ini untuk beban hidup, sehingga diperoleh QU 40,56 kN per meter. Kemudian momen yang terjadi yang terbesar akan terjadi di tengah bentang, sehingga diperoleh MU sebagai berikut.
Nah, kita kemudian menentukan luas tulangan yang dibutuhkan. Kita pertama mengasumsikan terlebih dahulu terdapat 2 lapis tulangan diameter 32 dengan cover beton bersih ke tulangan tarik 50 mm dan jarak bersih antar lapis tulangan 50 mm, sehingga diperoleh D sebagai berikut dan JD atau lengan momen sebagai berikut. Nah, JD ini kita menggunakan perkiraan ya, 0,875 D, sehingga diperoleh AS perlu sebesar 3604,5 mm persegi. Kemudian selanjutnya kita mengecek persyaratan tulangan minimum dan apakah tulangan under reinforce. Kita lihat AS minimalnya yang pertama dan yang kedua kita hitung. Kemudian karena AS minimal lebih kecil dari AS perlu, maka digunakan nilai AS perlu untuk menentukan tulangan terpasang. Kita akan menentukan diameter dan jumlah tulangan yang dipasang. Saya pilih diameter 25 dan diameter 32. Kemudian saya jabarkan beberapa konfigurasi yang mungkin digunakan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang memiliki luas tulangan baja terkecil adalah ketika kita menggunakan 3 tulangan D25 dan 3 tulangan D32, sehingga diambil konfigurasi tersebut karena terhemat ya. Kemudian kita menentukan nilai D yang baru. Sebelumnya kan kita menggunakan asumsi 2 lapis tulangan D32, sedangkan yang digunakan adalah 1 lapis tulangan D32 dan 1 lapis tulangan D25, sehingga harus dicari titik berat gaya tarik baja dulu sebagai berikut, kemudian dicari D yang baru. Kemudian kita akan menghitung nilai A dan C sebagai berikut. Kemudian kita akan mengecek apakah penampang bersifat under reinforce. Kita cari rasio tulangan terpasang, kemudian kita cari rho maksimal, yaitu 0,75 dari rho balance, itu yang disyaratkan di SNI. Kemudian kita memperoleh bahwa rho yang terpasang itu lebih kecil dari rho max, sehingga penampang bersifat under reinforce. Kemudian kita harus menghitung faktor reduksi kekuatan, karena setelah dihitung regangan baja itu 0,0064, yaitu lebih besar dari 0,005, maka V yang digunakan adalah 0,9. Kemudian kita menghitung momen rencana VMN sebagai berikut, dan kemudian kita mengecek kekuatan balok terhadap momen ultimate. Momen ultimate sebelumnya sudah kita peroleh. Nah, karena VMN lebih besar dari MU, maka balok kuat menahan beban lentur ultimate yang terjadi. Kemudian kita akan mensketsa hasil desain penampang sebagai berikut. Sekian cerita saya pada hari ini. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like video ini dan juga subscribe channel ini. Kami akan menyediakan video-video selanjutnya sesuai dengan list cerita yang kami berikan pada awal video. Terima kasih.